Kusma Course YouTube channel with me, Miss Susi Lawati. Okay, today we will talk about suhu dan kalor. Especially kita membahas mengenai yang suhunya terlebih dahulu. Nah, apa itu yang dikatakan sebagai suhu? Suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, jadi suhu itu adalah suatu besaran di dalam fisika yang untuk menyatakan apakah suatu benda itu bersifat panas atau dingin. Nah, spesialnya untuk hari ini kita bahasnya mengenai konversi suhu pada berbagai termometer. Nah, termometer yang kita maksud adalah termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kita ibaratkan yang garis ini 100, 0, 80, 0, 21, 2, 32, 373, 273 ini adalah skala pada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk yang paling atas, semua yang paling atas 100, 80, 212, 373 adalah titik didih atau titik atas masing-masing termometer. Yang paling bawah 0, 0, 32, 273 adalah titik bawah masing-masing termometer. Nah, untuk mengubah atau mengkonversi suhu dari Celcius ke Reaumur, dari Reaumur ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Kelvin atau yang lainnya, itu kita menggunakan teknik. Jadi, ada satu hal yang harus benar-benar kamu pahami. Ibaratnya bahwa si Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ini lagi lomba lari. Yang Celcius startnya dari 0, Reaumur startnya dari 0, Fahrenheit startnya dari 32, Kelvin startnya dari 273. Logikanya pada saat mereka start ini itu berbeda startnya. Jadi kalau misalnya si Celcius ingin mengimbangi si Fahrenheit yang 32 lebih jauh di depan dia, otomatis dia harus mengejar dari 0 ke 32. Maka saat kita mengubah Celcius ke Fahrenheit, harus kita tambahkan di belakang tambah 32 derajat. Begitu juga dari Celcius ke Kelvin. Saat kita ingin mengubah Celcius ke Kelvin, artinya si Celcius yang mulai startnya dari 0 harus mengejar sebanyak 273 ke depan untuk mengejar dan menyamakan posisi dengan si Kelvin. Nah, gimana kalau misalnya yang Fahrenheit yang mau ke Celcius? Nah, Fahrenheit sudah 32 di depan, Celcius di belakang, di start 0. Nah, apabila si Fahrenheit itu ingin mengimbangi si Celcius, maka dia harus mundur ke belakang sebanyak 32. Makanya kalau kita ingin mengubah Fahrenheit ke Celcius, kita harus mengurangkan suhunya di akhir sebanyak 32. Nah, selain tadi logika mengenai start dari masing-masing termometer, logika yang kedua adalah begini. Masing-masing termometer itu memiliki titik atas dan titik bawah. Nah, untuk memudahkan kita dalam konversi, kita membuatnya perbandingan. Nah, bagaimana cara membuat perbandingan? Kita mengambil selisih antara titik atas setiap termometer dengan titik bawah setiap termometer. 100 titik atasnya Celcius, titik bawahnya 0. Jadi selisih antara titik atas dan titik bawah dari Celcius itu 100. Reaumur 80, 0 itu selisihnya 80, Fahrenheit 180, Kelvin sama dengan 100. Nah, jadi 180, 180, dan 100 itu angka yang masih terlalu besar dan masih bisa kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan sama-sama kita bagi 20. 100, 80, 180, 100 dibagi 20. Nah, kita mendapatkan perbandingan 5, 4, 9, dan 5. Perbandingan inilah nanti yang akan kita masukkan ke persamaan umum dengan mengikut sertakan logika yang kita buat tadi mengenai start dari masing-masing termometer. Nah, kita lanjut dari perbandingan tadi, bagaimana konversi dan logikanya. Nah, sekarang kita ke persamaan umumnya. Nah, jadi di sini saya tidak akan memberikan persamaan atau rumus untuk tiap-tiap konversinya, tapi akan saya berikan persamaan umum. Nah, dari persamaan umum ini kamu bisa membuat persamaanmu sendiri sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, persamaan umum yang kita punya adalah suhu ditanya sama dengan perbandingan
dikali suhu diketahui plus minus selisih titik bawah. Kita ulangi, suhu ditanya sama dengan perbandingan suhu ditanya per perbandingan suhu diketahui dikali suhu diketahui plus minus selisih titik bawah. Oke, kita masuk ke example soalnya yang pertama. 50 derajat Celcius ingin kita ubah ke dalam reaumur. Nah, 50 derajat Celcius ke reaumur. Yang ditanyakan di sini adalah suhunya reaumur berapa. Kalau misalnya 50 derajat Celcius pada termometer Celcius, nah kira-kira itu berapa ya kalau di termometer reaumur? Nah, kita pakai perbandingan yang tadi. Kita ingat perbandingan dari Celcius itu 5, perbandingan dari reaumur 4. Nah, kita kembali ke persamaan umum. Suhu ditanya kita letak reaumur sama dengan perbandingan suhu ditanya. Perbandingan reaumur tadi 4 per perbandingan suhu diketahui. Yang diketahui adalah si Celcius, perbandingannya adalah 5 dikali dengan suhu diketahui. Kali suhu diketahui 50. Nah, di sini ada plus minus titik bawah. Plus atau minus. Nah, kita tahu tadi start dari atau titik bawah dari Celcius dan Fahrenheit itu sama-sama 0. Nah, jadi selisih titik bawahnya itu juga adalah 0. Nah, kamu boleh menambahkan di sini 0 sebagai syarat untuk memenuhi persamaan umumnya, atau ini boleh kamu hilangkan. Karena kita sudah tahu 0 dikurang 0 itu akan tetap 0. Oke, 5 dengan 50, 50 bagi 5 itu bisa 10, 4 dikali 10, 40 derajat reaumur. Nah, jadi 50 derajat Celcius itu sama dengan 40 derajat reaumur. Untuk contoh soal yang pertama, untuk titik bawah yang sama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya sama-sama ada titik bawahnya nih? Kita ambil soal yang kedua, 81 derajat Fahrenheit itu berapa Kelvin ya? Nah, yang ditanyakan adalah si Kelvin, suhu ditanya. Kita letakkan derajat Kelvin sama dengan perbandingan suhu ditanya. Yang ditanya adalah si Kelvin. Perbandingan si Kelvin tadi adalah 5. Nah, kita letakkan 5 per perbandingan suhu diketahui. Yang diketahui adalah si Fahrenheit, perbandingannya adalah 9. Berarti 5 per 9 dikali suhu diketahuinya adalah si Fahrenheit 81. Kita masukkan 81. Nah, kita ingin mengubah Fahrenheit ke Kelvin, selisih titik bawah. Titik bawah dari si Fahrenheit itu 32, titik bawah si Kelvin itu 273. Nah, yang mengejar atau yang ingin menyamakan posisi itu adalah si Fahrenheit terhadap Kelvin. Nah, berarti kita ingin menyamaratakan dari Fahrenheit yang 32 ke Kelvin. Jadi kita kurangkan titik bawah si Kelvin dengan titik bawah si Fahrenheit 32. Berarti 273 dikurang 32, 241. Karena posisinya di sini si Fahrenheit yang mengejar, makanya kita letak positif. Sama dengan 45 ditambah 241 sama dengan 286. Nah, ini juga bisa kamu lakukan pembuktian dengan cara kamu ubah terlebih dahulu 81 derajat Fahrenheit ke dalam Celcius secara umum yang biasanya dilakukan. Kemudian kamu ubah lagi Celcius yang tadi itu ke Kelvin. Itu kalau kamu ingin jalan yang agak lebih panjang. Tapi ini kita menggunakan jalan yang lebih singkat untuk mempermudah kita mengerjakan berbagai soal. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 113 derajat Fahrenheit sama dengan berapa Celcius? Nah, pertama tadi kembali ke persamaan kita, suhu ditanya sama dengan perbandingan suhu ditanya per perbandingan suhu diketahui dikali suhu diketahui plus minus selisih titik bawah. Fahrenheit perbandingannya 9, Celcius perbandingannya 5. Derajat Celcius sama dengan 5 per 9 dikali 113 dikurang 32. Nah, kita kurangkan dulu. 113 dikurang 32 itu hasilnya 81.
Nah, 5 per 9 dikali 81, 81 dibagi 9 itu 9, berarti 5 dikali 9 sama dengan 45 derajat Celcius. Jadi 113 derajat Fahrenheit itu sama dengan 45 derajat Celcius. I think enough for today. Thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.